menjaga. Harus menjaga. Kalau pas ketika burung datang di sini, ngeri. Kurang lebih lebar berapa ini? Ada 1/4 hektar. Ini 3/4. 3/4 ya. Ya kalau kurang saya hobinya tani. Hobinya tani ya. Iya. Nanam padi musim nggak musim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini masih seperti biasa di seputar pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di transmigrasi Selimau 2. Transmigrasi tahun keberangkatan 1994 ya. Dan saat ini ada salah satu warga yang saat ini masih menanam padi. Sebenarnya ini kalau di sini sudah nggak musim ya. Cuman saat ini Mas Imron nanam padi lagi. Boleh dikatakan nyadu. Tapi yaitu di sini tantangannya apa ya? Walang sangit apa? Walang sangit sama ini tikus, burung, terutama burung ya Mas Imron ya. Terutama burung. Nah, ini kebetulan di sini ada salah satu gini ayo. Iya. Gini amit-amit ini. Nah, ya. Salah satu petani bujang tapi sudah jadi petani ini. Iya. Nah, ini bujang tapi jadi petani juga. Mas Imron ini memang kegiatannya hari-hari petani ya. Petani apa padi ya? Padi. Belum pernah nanam apa namanya lain-lainnya? Oh, belum pernah. Belum pernah padi aja. Kebanyakan padi. Terus Mas Imron ini aslinya Jawa mana? Jawa Sunda, Banten. Banten. Okay, Banten. Banten ya. Di sini jenengan sekarang tinggal sama siapa? Sama orang tua. Sama orang tua. Sama bapak, mama? Bapak aja ya. Iya. Mamanya? Mamanya sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Tahun 2010 kemarin. Oh, meninggalnya di sini juga? Di Jawa. Oh, di Jawa. Jadi Mas Imron di sini merantau atau transmigrasi? Merantau. Merantau. Oh, sekarang tinggalnya di sini, Selimau. Di Selimau 2? Iya. Di tempat tinggal sendiri atau tempat tinggal sendiri? Tinggal sendiri. Ya. Oh, gitu ya. Apa namanya? Kalau tanah rumah itu punya sendiri atau punya sendiri? Punya sendiri semua. Ya. Jadi apa namanya? Sudah punya tinggal sendiri ya seperti itu. Betul. Tinggal sama bapaknya aja. Ada kakaknya juga kan Mas Imron? Ada. Kakaknya di mana sekarang sudah? Ada di sini ya. Di sini juga ya. Ya, Selimau 2 ini. Oh ya. Jadi Mas Imron ini lagi aktivitas apa? Yang nyemprot hama ya. Nyemprot hama walang sangit. Nah, kalau lanjut nggak apa-apa. Lanjut sambil lanjut ngobrol kan nggak apa-apa. Terus sambil merokok. Oh istirahat rokok dulu. Iya nggak apa-apa lah. Jadi salah satu petani muda juga. Jadi kan sudah nikah atau belum? Belum. Umurnya berapa Mas? Ya kurang lebih 3 lebih lah. 30-an lah ya. Ya 30-an. Belum nikah? Belum. Aslinya Bantennya Banten mana Mas? Pandeglang. Di sini sudah berapa tahun? Dari tahun 94. Berarti awal-awal juga transmigrasi sini ya? Iya. Awal juga transmigrasi sini. Jadi Mas Imron ini pertama lah transmigrasi. Jadi Mas Imron ini memang petani dari dulu ya. Tapi selain petaninya ini aja ya, apa namanya ini? Kebanyakan padi. Padi aja. Jadi padinya ini saat ini sudah mulai keluar 1-2 ya. Iya, mulai corang nuki meteng cara wong Jawa. Jadi saat ini Mas Imron lagi nyemprot untuk semprotan hama ya, supaya hamanya mati karena ada mulai keluar padinya. Biasanya itu hama walang sangit yang banyak. Jadi di seluruh Selimau 2, Selimau 3 kayaknya baru sekarang ini ada padi ya di sini ya, kayaknya. Ya, kayaknya. Cuma ini aja di sini yang sudah agak gede lah. Iya betul. Jadi ini satu-satunya padi yang ada di daerah Selimau 3. Bisa dikatakan seperti Selimau 2 ya. Bisa dikatakan seperti itu karena seluruh Selimau 2 sini kayaknya nggak ada padi. Bener nggak Pak Manijo? Betul kan? Nah, jadi ini salah satu petani yang masih bertahan di Selimau 2. Ya betul. Kurang lebihnya seperti itu.
Karena di sini bukan warganya nggak mau bertani ya. Semua masyarakat dari Jawa tujuan di sini itu mau bertani, tapi di sini itu tantangannya sangat banyak Ya, sekali. betul, betul. Terutama dari kalau ketika nanam padi seperti ini itu harus musim, 1 tahun Ya. 1 kali. Mm-mm. Kalau ini kemudian ini sebenarnya tantangan berat Mas Imron ya. Betul ya, tantangan berat nih. Tantangan berat karena Ya, harus menjaga. harus menjaga. Betul. Kalau pas ketika burung datang di sini, ngeri. Ini harus dijaga ekstra nanti setelah padinya mulai tinggi itu harus mulai dijaga. Iya, Dan juga apa namanya untuk tanahnya ini tanah sendiri atau pinjam Mas? pinjam. Pinjam ya. Iya, Untuk pinjam pakai di sini kan banyak sekali ya. banyak, betul. Banyak kalau istilahnya mau untuk dipinjam untuk dikelola itu sangat Ya, banyak sekali. betul. Cuman untuk tani padi aja. Kalau untuk tani lainnya itu harus perlu tanggul seperti Betul ini. ya. Ini pun kalau pasang besar di sini tanggul tinggi seperti ini masih kelelep ini ya. Masih acap ya. Masih acap ini. Ini padahal ini tinggi nih padahal. Kurang lebih berapa ya? Ada 1/2 meter ya. Ada 1/2 meteran ini masih terendam ini. Masih rendah. Dan sedangkan ini dari sini jarak ke sungai itu sekitar kurang lebih 50 meter aja. Ya, Sungai besar itu. Kurang lebih lah ya. Sungai besar itu 50 meter saja. Jadi seperti itulah. Bukan di sini saja. Pokoknya mulai dari Selimut 3, Selimut 2 sampai Sebungur 2016. Ya, betul. Sekarang kebanyakan itu petaninya hanya seperti ini padi ya. Itu pun 1 tahun sekali. Dan 2016 ini itu yang bisa bertani, maksudnya yang bisa ditanami sayur itu karena sudah ditanggul seperti itu. Jadi sambil istirahat ini Mas Imron kita tanya-tanya sedikit pengalaman bertani karena saya sering lewat ke sini. Kemarin saya lihat di situ nanam padi juga. Iya. Di sebelah situ ya. Terus ini nanam lagi. Ini perkiraan kemarin yang di situ dapat berapa karung? Yang di sini kurang lebih karena berebut juga sama hama kan. Kurang lebih 1 kintal lah berasnya. 1 kintal berasnya, agak lebar sih memang di situ. Iya, betul. Kalau ini kurang lebih lebar berapa ini? Ada 1/4 hektar? Ini 3/4. 3/4 ya? Ya, kalau kurang lebih 75-100. 75-100 ya? Berarti hampir 1 hektar kurang 1/4 ya? Hampir. Ini sudah ditanami semua dan di sebelah sana nggak bareng ya ini ya? Nggak bareng ya, soalnya nggak bareng ya? Namanya bertahap. Bertahapnya. Jadi seperti itu. Ini pun kayaknya dilihat kurang kurang normal ya? Kurang normal ya Padinya tuh. Iya. Kurang normal kayak semacam kena itu di situ penyakit apa kurang tahu saya itu kayak kuning-kuning. Bukan wereng tapi ya? Bukan ya. Bukan wereng. Kenapa belum pernah nyoba Mas Imron? Apa tuh? Nyoba nanam sayur gitu. Oh, susah sini, Bah. Iya sih memang sih. Sering pasang besar ya. Pasangnya besar memang sih tidak bisa. Memang kalau pasang besar nggak bisa kecuali ditanggul seperti itu baru bisa. Karena di sini menyeluruh dari Selimut 3 sampai Selimut 2 itu jarang dijumpai tanaman padi seperti ini kecuali di sini aja ini. Biarpun biarpun musim ya, biarpun musim paling ada 1-2 yang nanam. Karena yaitu kendalanya itu banyak sekali, bukan sekedar burung saja ya. Burung kendalanya banyak sekali. Seperti ini nanti belum lagi karena kanan kiri itu semua hutan. Kanan kiri hutan. Jadi kadang-kadang terserang hama, tikus itu. Jadi banyak yang sekarang itu dibiarkan seperti itu ya. Itu dibiarkan semak belukar seperti itu, tapi sudah ada tanaman keras, tapi tanaman kerasnya kadang-kadang sampai mati karena tertutup semak. Hanya kelapa-kelapa yang bisa bertahan seperti itu. Untuk daerah sini Selimut 2 itu ada 2 jalur ya. Ini jalur 2, di sana jalur 1, dan ini sekolahan SD. Di sini samping ini ya sekolahan SD. Terus ini di belakang sekolahan SD. Jadi seperti itu.
Nah, tinggalnya Mas Imron itu di sana ya, di pojokan sana ya. Beliau tinggal sama bapaknya berdua saja ya. Sambil ya seperti inilah ke apa namanya? Karena saya dari kemarin itu pingin nyepil sedikit di sini ada tanaman padi gitu, tapi kebetulan nggak ada orangnya, jadi kebetulan sih tadi pas ada orangnya ya sekalian saya lihat-lihat ke sini seperti itu. Ini sudah selesai semua kayak nyemprotnya Mas Imron? Oh belum. Belum? Ya mungkin 1 tangki lagi lah Kak. Cari yang ini aja, Pak. Cari yang apa? Yang baru-baru keluar. Oh, aja. marin jebul-jebul, yang jebul-jebul itu. Ya. Soalnya walang sangit kalau semuanya baru menjebul tuh senang betul dia. Iya betul. Iya. Tuh, jadi kegiatan Mas Imron hari-hari ya bertani ya. Kadang juga mancing ya Mas ya. Kadang kalau air jernih mancing. Mancingnya. Ya karena ini ya kan Pak, kalau misalnya padi seperti ini kan bisa ditinggal-tinggal. Ya. Kalau sudah ditanam kita kan biarkan nanti paling nyabut rumputnya. Yang penting kita kan awasi gitu kan, kita kontrol. Kontrol 3 hari sekali. Kalau ada walang sangitnya ya betul. Semprot. Kenapa Mas Imron belum nikah? Belum ada. Belum ada. Biasalah belum ada. Ya belum ada jodoh ya. Betul. Belum ada jodoh. Nanti kalau ada jodoh kan yang jelas ya jodoh memang harus dicari. Ya, tetap yang penting kita berusaha seperti itu. Untuk bapaknya aktivitas hari-hari apa Mas Imron? Ya, sama tani. Tani juga. Cuman nggak sekuat Mas Imron ya. Karena ya memang sudah agak apa ya sepuh ya. Ya kurang aktivitasnya. Saya lihat sendiri karena itu di sana ya. Ya, beliau di sana itu sama siapa Mas Imron? Sama ini anak tetangga. Oh, itu lagi bikin apa di sana pojokan? Lagi mancing belut. Oh, mancing belut. Iya. Oh, ada belut kan di sana? Ada 1-2. Dipancing atau digali? Dipancing. Dipancing? Oh, gitu. Belutnya besar apa kecil? Ya, tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung, jempol-jempol. Ya. Bagus lah. Ya, apa ya sambil apa namanya? Mencari lauk ya. Iya. Mencari lauk. Nah, ini Mas Imron ini masih melanjutkan menyemprot ya. Karena pas sore seperti ini kan biasanya walang sangit itu pas dingin-dingin seperti ini saya ikut jegur saja lah ke sana. Ya, boleh. Saya tak ikut jegur ke sini. Jegur ke sini. Nah, karena dulu saya juga seperti ini, petani padi juga seperti itu. Nah, dan di sini dalam, di sini tinggi ini. Nah, Mas Imron apa memang dari dulu memang petani atau bagaimana Mas Imron? Ya petani karena apa ya? Karena bapak saya hobinya tani. Hobinya tani ya? Iya. Nanam padi musim nggak musim tetap nanam. Tetap nanam. Itu ya. Iya. Jadi bapaknya ini memang senang menanam padi seperti ini ya Mas Imron ya? Senang ya betul ya. Ya ya. Jadi Mas Imron juga kebawa ya akhirnya. Iya. Betul sekali. Oh, jadi seperti itu Mas Imron. Bapaknya memang dari dulu hobinya itu menanam padi seperti ini. Jadi ya karena Mas Imron ya anaknya dan juga belum menikah, akhirnya Mas Imron mengikuti nanam jejak bapaknya. Dan ini kelihatannya sudah kena. Ya betul. Ini apa nih, tikus? Ini bekas tikus. Oh, ini ya betul. Ya. Serang tikus. Oh begitu. Ini kalau tanahnya sudah gembur ini padahal nggak dicangkul nggak diapa ini. Iya. Gembur seperti ini tanahnya. Tanahnya gembur ya. Padahal nggak dicangkul nggak apa ini. Nggak dicangkul ya. Cuma ini dibabat. Setelah dibabat dibakar. Terus habis itu ditanam. Tidak dicangkul tanda apa tapi gembur tuh. Diinjak aja sampai tuh. Gembur sekali. Di sini rata-rata seperti itu ya. Ya, jarang sekali ya, ada sebagian yang tanahnya sudah jadi atau apa ya, sudah dibikin galengan seperti itu, dibikin lorong-lorong, itu biasanya memang di traktor. Tapi kalau di sini kan karena masih belum dibuat seperti itu, jadinya hanya seperti ini dengan cara di babat, dibakar lalu ditanam. Jadi saya sambil mengikuti Mas Imron seperti ini karena
Jadi yang belum keluar padinya itu belum disemprot, hanya Ya. yang keluar padinya yang disemprot seperti Semprot. itu supaya menghindari walang sangit. Sangit. Nah, ini Mas Imron ini masih bujang tapi sudah rajin bertani. Ini kurang lebih hampir 1 hektar ya. 3/4 hektar sudah ditanami padi. Iya. Biasanya kalau 3/4 hektar ini, kalau misalnya panen itu dapat berapa karung, Mas? Ya, Kalau pas normalnya kalau pas normalnya ya banyak sih ya. banyak ya, lumayan lah. Memang sih Ya. kalau pas normalnya, kalau pas Ya. bukaan baru, Ya. saya pernah nanam sendiri ya. Itu kalau nggak salah itu ya memang saya tanam itu 1 hektar lebih sedikit lah. Ya. Nggak ada 1/4 saya dulu. Itu memang saya dapat 80 karung. Nah, segitulah ya. Itu pun apa ya? Itu orang Sebungur tuh. Ya, itu pun apa ya? Dengan cara seperti ini, hanya dengan cara seperti ini, dibabat, dibakar, langsung ketika apa disemprot dulu ya rumputnya supaya biasanya kalau habis dibakar itu tumbuh lagi rumput kecil-kecil ya. Baru disemprot, setelah disemprot rumput baru ditanam. Nah, waktu itu bukaan baru seperti itu ya, hutan semak belukar seperti itu ya. Tapi padinya luar biasa senangnya waktu itu. Jadi tiap hari itu selama berapa hari sama bapak saya almarhum sama Tasun dulu, setiap setengah hari itu bawa pulang 10 karung, 11 karung, senangnya waktu itu. Tapi ketika kedua kalinya itu sudah berkurang hasilnya ya. Dari 80 menjadi berapa ya? Separuh kayak nggak salah. Ya, hasilnya cuma separuh, 40-an, 40 karung. Itu jadi menurun gratis. Ya karena tanahnya hanya seperti ini, nggak diolah ya, nggak dicangkul, nggak apa, hanya dibabat lalu ditanam seperti itu. Ini salah satu petani yang masih bertahan di sini, yaitu Mas Imron. Petani tangguh lah, bisa dikatakan petani tangguh, petani sabar, karena di sini hanya Mas Imron yang bisa masih bertahan menanam padi di daerah transmigrasi Selimo 2. Jadi yang lain itu tidak memilih tidak bertani dikarenakan banyak sekali rintangannya, tantangannya di sini. Seperti ini, kalau malam hujan biasanya diserang semacam, ya bukan semacam ya, memang diserang tikus seperti itu tadi malam karena hujan tuh, jadi diserang tikus itu di pada patah-patah seperti itu di bawahnya tuh. Jadi seperti itulah ya. Ini kanan kiri nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang nanam ini, kecuali di tempatnya Bu Sukastini di sana itu sudah ada yang nanam kemarin, tapi sudah dipanen ya, sudah dipanen. Jadi hanya satu-satunya ini yang masih bertahan, Mas Imron. Dan juga di pinggir jalan besar di sana itu apa namanya, gudang aspal ya, bukan pabrik tapi gudang aspal curah. Jadi untuk aspal di sini sangat melimpah sekali, di sana ada gudangnya. Seperti itulah. Untuk jalan ke Sebungur ini ya, ini jalannya ke sana. Daerah sini sudah diagregat semua, cuman yang sana itu belum sama sekali, belum diapa-apakan ya. Yuk, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi apa ya, wilayah Selimo 2, Selimo 3 yang jarang sekali sekarang dijumpai petani seperti ini, dikarenakan bukan karena orangnya nggak mau bertani, karena semua warga transmigrasi itu tujuannya ke sini itu mau bertani. Tapi di sini itu sekarang sudah sangat apa ya, bisa dikatakan tanah itu sudah menurun ataupun ya menurun lah seperti itu, dikarenakan dulunya itu kan hutan lebat, bisa dilihat, bisa dilihat dari tunggul-tunggul yang dulunya tidak kelihatan pennya, sekarang sudah kelihatan ya. Jadi seperti itu karena tanahnya menyusut, dikarenakan dulu hutan, setelah
Kan hutan kan sudah bertahun-tahun bertumpuk pundung dari sampah-sampah dedaunan, karena kena panas bisa jadi menyusut seperti itu. Jadi sekarang sering sekali terendam air pasang, hampir semua wilayah sini ya, seperti itulah. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Imron ya. Ya, Mas, sama-sama. Yang dapat saya kabarkan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.